Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 TKP 2. Di sini kami akan membahas analisis kami terkait sumber hukum tentang kasus-kasus yang terjadi pada belakangan ini. Dan berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Nurul Fatwa, nomor absen 23. Kasus korupsi berupa penyerobotan kawasan hutan lindung oleh pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi atau SD dengan nilai kerugian negara 78 triliun disebut sebagai korupsi besar sepanjang sejarah Indonesia. Kasus korupsi berupa penyerobotan kawasan hutan lindung oleh pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi SD dengan nilai kerugian negara 78 triliun disebut sebagai korupsi besar sepanjang sejarah Indonesia. Setelah sekian lama menghilang, pihak Kejaksaan Agung akhirnya menjemput Surya Darmadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah tiba di Kejagung, Surya Darmadi dilakukan pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap status tersangka dalam perkara dugaan tindakan pidana korupsi. Setelah melakukan pemeriksaan, tersangka ditahan selama 20 hari di Kejaksaan Agung. Pada kasus ini masuk ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dasar hukum undang-undang ini Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 MPS 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Kaitan kasus ini pada Pancasila masuk pada sila keempat dan kelima, yaitu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi, berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini, karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar tercapai keputusan bersama yang berdampak baik bagi Indonesia. Jika melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Sedangkan sila kelima memiliki esensi bahwa penolakan terhadap korupsi merupakan tindakan untuk memperoleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sada Alwia, nomor absen 34. Peristiwa kecelakaan di Bekasi terjadi pada bulan Agustus 2022 yang lalu, di mana sebuah truk kontainer menabrak halte dan tiang hingga roboh di Jalan Sultan Agung, kilometer 28,5, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang terjadi pada siang hari. Tabrakan maut itu terjadi tepat di depan Sekolah Dasar Negeri Kota Baru 2 dan 3 Bekasi pada saat jam pulang sekolah. Diduga truk dari arah Bekasi menuju Cakung mengalami remblong dan menabrak warga yang menyebabkan 10 korban tewas dan 20 orang terluka. Dan menurut saya, pada kasus ini kaitan Undang-Undang Dasar 1945 masuk ke dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena pada kasus ini banyak sekali memakan korban jiwa, terutama anak-anak. Orang tua atau keluarga dari korban berhak untuk meminta keadilan atau pertanggungjawaban di hadapan hukum atas kasus yang menimpa keluarganya tersebut, dan pelaku berhak mengakui kesalahannya dan siap untuk menerima apapun sanksinya. Sedangkan kaitan Pancasila pada kasus ini masuk ke dalam Pancasila yang pertama, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pada butir ke-9 yang berbunyi, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Karena pelaku telah melakukan suatu hal yang merugikan orang lain, dan dia harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia perbuat. Dan yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada butir ke-8 yang berbunyi, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, karena kita harus bisa memakai hak milik kita dengan sebaik-baiknya agar tidak berdampak buruk kepada orang lain. Pada kasus ini, pelaku tidak menggunakan hak miliknya dengan baik yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Perkenalkan, nama saya Nindya Zaria Putri, nomor absen 25.
dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora tengah diusut Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan. Terungkap jika laporan yang dilaporkan Lesti lantaran suaminya Rizky Bilar ketahuan selingkuh berujung tindakan KDRT. Akhir bulan September 2022, pedangdut Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Polisi telah memintai keterangan beberapa orang saksi, diantaranya asisten rumah tangga dan karyawan Lesta Entertainment. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menemukan unsur kekerasan dalam rumah tangga. Pada kasus ini, pelaku masuk ke pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 KDRT karena melakukan kekerasan fisik dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dalam hal seseorang menjadi korban tindakan KDRT, maka kepada yang bersangkutan secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berhak diantaranya mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kaitannya dengan Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus didasarkan dengan keadilan dan keberadaban, karena adab itu penting bagi manusia. Jika kita tidak beradab, maka sudah dipastikan kita kurang bisa dikatakan sebagai orang yang adil, karena adil itu termasuk sebagian dari adab, dan kita sebagai warga negara haruslah punya kewajiban dan hak yang sama. Oleh karena itu, kita harus menetapkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan martabat dan hak asasinya. Ketika kita tidak menerapkan sila kedua, maka akan timbul beberapa konflik. Di salah satunya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kita temui di negara Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Sana absen untuk. Ini dia, ada seorang jenderal polisi tertangkap narkoba yang bernama Tendi Minahasa. Dalam kasus ini, seorang jenderal polisi tertangkap karena kasus narkoba. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 adalah obat yang berasal dari tanaman yang sintesis maupun yang tidak sintesis dapat menyebabkan ketergantungan dan hilangnya kesadaran. Dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, orang yang memeluk agama akan ada rasa takut terhadap Tuhan dan tidak menggunakan narkoba. Semua agama melarang hal-hal yang memabukkan seperti narkoba. Perkenalkan, nama saya Farida Magdalena Siombing, absen 13. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, tersangka Irjen Verdi Sambo diduga ikut melepaskan 2 kali tembakan ke jasad Joshua. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dengan diduga pelaku Irjen Verdi Sambo. Kali ini Verdi Sambo diduga kuat ikut melakukan penembakan tidak hanya sekali, namun 2 kali tembakan ke belakang kepala Joshua. Verdi Sambo menjadi pelaku terakhir setelah sebelumnya memerintahkan Parade Eliezer melepaskan 3 kali tembakan yang menewaskan Joshua. Kaitan pembunuhan Joshua terdapat pada UUD pasal 28A. Yaitu setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28G ayat 1 dan 2. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri, ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh
Soal politik dari negara lain. Kaitan dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Alasannya, kita tidak boleh membeda-bedakan manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.